Perkenalkan, nama saya Siska S, kelas A sore, semester 7, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi dari outline penelitian saya. Nah, di mana tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Aki Syriansah, SPD, MPD. Nah, langsung saja pada penjelasan. Poin yang pertama itu adalah judul. Nah, judul saya adalah pembelajaran menulis paragraf argumentatif dengan menggunakan model menulis gambar atau writing picture. Penelitian eksperimen pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Jelimpo, Kabupaten Landak. Nah, poin selanjutnya itu adalah B, itu latar belakang. Bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran yang sering dimunculkan di semua jenis jenjang pendidikan, baik itu dari SD, SMP, SMA, atau SMK, dan sampai ke perguruan tinggi. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia, terkandung berbagai keterampilan dasar yang patut dimiliki oleh siswa agar dapat mengembangkan diri pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, di sini saya lebih memfokuskan pada pembahasan di keterampilan menulis siswa. Nah, keterampilan menulis itu sangat penting karena merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh siswa. Dengan menulis, siswa dapat mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan atau pendapat, pemikiran, dan perasaan yang dimiliki. Nah, selain itu, dapat mengembangkan daya pikir dan kreativitas siswa dalam menulis. Selanjutnya itu poin C, yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, yaitu rumusan masalahnya adalah pembelajaran menulis paragraf argumentatif dengan menggunakan model menulis gambar atau writing picture pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Jelimpo, Kabupaten Landak. Selanjutnya itu poin yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Nah, sesuai dengan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mencari data tentang pembelajaran menulis paragraf argumentatif dengan menggunakan model menulis gambar atau writing picture pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Jelimpo, Kabupaten Landak. Nah, selanjutnya poin yang ke-E, yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, saya akan menjelaskan manfaat teoritis itu dulu apa. Nah, manfaat teoritis berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam penelitian bidang pendidikan, sehingga mampu memperbaiki dan melengkapi pelaksanaan keterampilan pembelajaran. Selanjutnya, manfaat praktis. Manfaat praktis terbagi lagi menjadi tiga, yaitu bagi peneliti, bagi sekolah, dan bagi guru. Yang pertama itu bagi peneliti. Nah, penelitian ini menjadi pengalaman sekaligus masukan sebagai pengetahuan dalam mengetahui pembelajaran menulis paragraf argumentatif dengan model menulis gambar atau writing picture pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Jelimpo, Kabupaten Landak. Selanjutnya bagi sekolah. Nah, hasil penelitian dapat memberikan sumbangan baik pada sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran, khususnya dalam keterampilan menulis. Selanjutnya bagi guru. Nah, hasil penelitian dapat dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan proses belajar mengajar agar lebih maksimal dan memberikan ruang untuk siswa mengeksplor dirinya, sehingga tidak melulu proses belajar mengajar itu didominasi oleh guru sebagai fasilitator utama. Nah, selanjutnya itu poin F. Untuk membatasi agar penelitian ini memiliki ruang yang jelas dan tidak melebar kemana-mana, maka peneliti membatasi ruang penelitian, yaitu variabel penelitian. Nah, variabel menurut Sugiono yaitu
suatu atribut atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya itu poin yang ke G, yaitu hipotesis. Nah, rumusan hipotesis dari penelitian ini adalah H0, tidak ada pengaruh pembelajaran menulis paragraf argumentatif dengan menggunakan model menulis gambar atau writing picture pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Jelimpo, Kabupaten Landak. H1, ada pengaruh pembelajaran menulis paragraf argumentatif dengan menggunakan model menulis gambar atau writing picture pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Jelimpo, Kabupaten Landak. Nah, selanjutnya itu poin H, yaitu metode dan bentuk penelitian. Nah, metode dalam penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Nah, metode eksperimen adalah prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih dan mengendalikan pengaruh variabel yang lain. Selanjutnya, bentuk penelitian. Nah, bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu. Salah satu tujuan dari peneliti menggunakan bentuk dari eksperimen semu karena peneliti tidak mampu mengontrol dan memanipulasi data atau variabel yang relevan. Nah, bentuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group, pretest, posttest, desing, yaitu rancangan tes awal dan tes akhir satu kelompok. Nah, selanjutnya poin yang ke I, yaitu teknik dan alat pengumpulan data. Nah, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu ada dua. Yang pertama, teknik dokumentasi, dan yang kedua, teknik tes. Nah, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Sedangkan yang tes adalah rangkaian pertanyaan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Nah, selanjutnya poin J, yaitu teknik analisis data. Nah, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Nah, teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan statistik. Pengujian penelitian ini menggunakan pendekatan uji T yang memerlukan syarat, yaitu purposive sampling, data interval, populasi berdistribusi normal, dan kesamaan variansi. Nah, dengan demikian, sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan uji T, perlu dilakukan uji prasyarat. Terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan homogenitas, selanjutnya dilakukan hipotesis penelitian. Nah, uji normalitas digunakan untuk mengetahui bentuk distribusi data atau sampel, apakah data yang diperoleh dalam penelitian normal atau tidak normal. Selanjutnya, uji homogenitas. Nah, uji homogenitas digunakan untuk mengetahui data yang diperoleh dari hasil penelitian apakah homogen atau sama dan tidak. Nah, uji homogenitas bisa dilakukan setelah data normalitas terpenuhi, artinya distribusi data bisa dilakukan setelah data normalitas terpenuhi. Selanjutnya, uji hipotesis. Nah, setelah dilakukan pengujian populasi data dengan menggunakan uji normalitas dan homogen, apabila data populasi berdistribusi normal dan populasi berdistribusi homogen, maka dilakukan hipotesis dengan uji T. Baiklah, sekian penjelasan dari isi outline saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.